Kalau itu uangnya lu dipinjam dari Bank DKI yang 1,2 itu buat trek formula, gua akan laporkan, Pak. Kalau Ancol mengadukan dana ke bank untuk kepentingan pengembangan usaha, apakah membangun infrastruktur, membangun venue, sarana, dan lain-lain, saya kira itu memang diperkenankan. Trek balapan ini menggunakan dana Jakpro dan sponsor tanpa APBD. Dan terkait tadi Pak Gilbert sampaikan tentang 1,4 triliun pendapatan, itu salah Pak Gilbert. Kita tidak percaya hasil audit dari BPK mengatakan bahwa ini akan merugi. Sehingga alasannya berbagai macam dan itu bisa dilihat di hasil audit BPK. Lalu kemudian siapa swasta yang kemudian dengan hasil audit demikian proyeksi akan merugi yang mau investasi 100 miliar dalam kegiatan Formula E. Nah, 100 miliar dalam pelaksanaan event Formula E sendiri tidak melalui anggaran APBD. Saya tentu kalau mau dinyatakan mendukung, saya butuh sesuatu yang kemudian meyakinkan untuk bisa saya dukung. Kalau saya tidak yakin, apa yang mesti saya dukung, begitu. Praktis saya melihatnya begitu. Karena data-data yang kami punya adalah data-data yang justru melemahkan bahwa pelaksanaan ini akan untung. Yang terjadi malah rugi. Kalau membandingkan dengan Abu Dhabi yang kaya, ya tidak sebanding juga Indonesia dengan Abu Dhabi, begitu. Karena soal dana Formula E 100 miliar rupiah, Ferdinand tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Indonesia Monitoring Ferdinand Hutahian mengatakan, janji penyelenggaraan Formula E untuk tidak memakai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sangat tidak masuk akal. Menurut dia, pernyataan Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni yang mengeluarkan anggaran sebesar 100 miliar untuk persiapan dan penyelenggaraan Formula E tidak logis. Jadi dana 100 miliar rupiah yang disampaikan oleh Sahroni untuk melaksanakan agenda ini tidak akan menggunakan APBD lagi sangat tidak masuk akal. Untuk menyiapkan sirkuit balapan, ucap Ferdinand saat dihubungi JPNN Indonesia. Ex-politikus Partai Demokrat itu menyebut anggaran 100 miliar itu tak mungkin bisa mengakomodir seluruh persiapan Formula E, apalagi berdasarkan tinjauan Komisi B DPRD DKI Jakarta. Lokasi balap mobil listrik itu ternyata berlumpur dan tidak terpakai. Lebih banyak lahan yang tidak berfungsi, tak terpakai, lahan kosong, dan bahkan sangat sulit dijadikan sirkuit balapan. Tentu ini akan membutuhkan dana tidak kecil, kata Ferdinand Hutahian. Akhirnya penyelenggara harus membangun dari nol dalam hal pembuatan sirkuit, mulai dari pengaspalan hingga pemasangan ke lapangan sirkuit lainnya. Dana 100 miliar rupiah sangat tidak mungkin menyiapkan sarana balapan internasional. Itu yang saya maksud, omong kosong bila dana ini dikatakan cukup tambahnya. Direktur Eksekutif Indonesia Monitoring Ferdinand Hutahian mengatakan, janji penyelenggara Formula E untuk tidak memakai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sangat tidak masuk akal. Ahmad Sahroni sebelumnya mengatakan pihaknya mengeluarkan anggaran sebesar 100 miliar rupiah untuk persiapan dari penyelenggaraan Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sahroni memastikan anggaran tersebut tidak berasal dari APBD DKI. Ujar pelaksana, untuk pelaksana ini sendiri sekitar 100 miliar. Itu untuk penyelenggaraan persiapan segala macam, ujar Ahmad Sahroni di Ancol, Jakarta pada Rabu. Adapun Managing Direktur Formula E Jakarta, Gunung Kartiko, mengatakan pembuatan trek Formula E hanya memakan waktu 3 bulan. Akhirnya pembuatan sirkuit balap jet darat bertenaga listrik itu akan dimulai pada 2 Januari 2022 dan selesai pada April 2022. Dari sejak kami ditunjuk kontraktor sampai ini selesai, itu ditargetkan 3 bulan kontraktor. Itu akan kami tertenderkan mulai Januari besok sampai selesai, ucapnya. Namun Komisi B DPRD DKI pesimistis bahwa pembangunan sirkuit Formula E selesai dalam waktu 3 bulan. Alasannya adalah lokasi sirkuit yang merupakan tempat pembuangan lumpur hasil pengerukan tanah proyek MRT.